tidak mendapatkan respon, dan tentunya saya beranggapan nihil untuk menghadapun. Ini momen Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2024 melakukan konferensi pers setelah mengirim surat pengunduran diri ke Ibu Presiden Megawati yang tidak dapat respon katanya. Dan kemudian dia menjawab melalui publik, melalui media massa. SBY. Nampaknya tertutup, dan tentunya ini menyulitkan bagi saya untuk melaksanakan tugas lebih lanjut. Ada yang mengatakan saya ragu-ragu, saya takut, mengapa tidak mundur segera dan sebagainya. Bukan itu, saudara-saudara. Ada masalah, harus diatasi masalah itu. Saya harus berkonsultasi kepada Ibu Presiden bagaimana mengatasinya. Jadi justru saya menjalankan proses dan mekanisme yang benar menyangkut hubungan antara beliau Presiden dan saya sebagai pembantu Presiden, sebagai Menteri Koordinator di bidang politik dan keamanan. Atas itu semua, terus terang memang situasinya menjadi sulit karena situasi atau keadaan politik dan psikologis di tingkat kabinet ini tentu sulit bagi saya untuk bisa mengemban tugas dengan baik. Barangkali menyangkut kepercayaan Ibu kepada saya, hubungan pribadi saya, hubungan kerja saya dengan Ibu Presiden tentunya terganggu dengan situasi seperti ini, dan barangkali juga ada lingkaran-lingkaran di dalam atau termasuk sekretaris negara sebagai tangan kanan Presiden yang tentunya dengan situasi seperti ini sulit bagi saya untuk mampu mengemban tugas dengan baik. Dan kalau ini saya tidak memohonkan sesuatu yang tepat, maka kinerja bisa terganggu, kinerja Presiden terganggu, kinerja kabinet terganggu, kinerja saya sendiri sebagai Menko Polkam yang tugasnya tidak ringan juga terganggu. Atas dasar itulah rekan-rekan semua selalu serius ya SBY itu ya, tanpa emosi ya, dengan pertimbangan dan nggak aneh-aneh gitu sebagai menteri. Pemikiran yang mendalam. Saya sudah mengirim surat kepada Presiden beberapa saat yang lalu. Surat? Yang intinya saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari kabinet gotong royong. Tentu saya berharap ada keputusan Presiden yang tepat, yang bijak, semata-mata demi kohesi dan kinerja kabinet pimpinan Ibu Megawati yang masih mengemban tugas yang berat dan mulia. Dengan iringan doa semoga Presiden Megawati bisa melaksanakan tugas secara berhasil untuk bangsa dan negara. Itulah yang perlu saya sampaikan dalam penjelasan pers pada siang hari ini, dan tolong ditulis yang benar supaya tidak terlalu banyak penafsiran yang lain-lain, karena saya menganggap itulah langkah yang paling baik, ya, yang paling tepat saya ambil sehubungan dengan masalah yang saya hadapi ini. Demikian, saya akan memberi kesempatan bertanya 3-4 pertanyaan satu persatu. Jadi itulah ya surat atau pernyataan pengunduran diri Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Polhukam, pembantu dari Presiden Ibu Megawati sebagai Presiden waktu itu. Ini dokumentasi tahun 2004, tentu mengejutkan, dan SBY baru saja membangun satu partai baru, yaitu Partai Demokrat sebagai kendaraan politik. Dan tentu mengejutkan Presiden dan mengecewakan Presiden, karena kemudian kita tahu SBY mendaftarkan diri sebagai calon Presiden dan mengalahkan Megawati. Ini satu sejarah yang sangat penting ya, bagaimana seorang menteri kemudian memiliki ambisi politik yang tinggi menjadi presiden dengan cara dia membangun partai sendiri, berbeda dengan Pak Jokowi yang seharusnya dia membuat partai sejak awal 10 tahun yang lalu,
sebagai kendaraan politik yang akan mengusung dia untuk mencapai karir yang lebih tinggi atau mencapai satu usaha-usaha memperbesar peran-peran sejarahnya melalui partai politik yang dipimpinnya sendiri. Tapi sayang ya, Pak Jokowi tidak belajar dari SBY yang membangun partai, dan kemudian kita lihat SBY meskipun dihalang-halangi oleh presidensial threshold yang dilakukan oleh Taufik Kemas, suami dari Megawati yang tadinya mengusulkan 35%, kemudian dapat kritik yang keras sehingga diturunkan menjadi 20% presidential threshold, sebenarnya untuk menghalang-halangi ya laju dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden. Tapi suara dari SBY itu sebagai partai baru mengejutkan, dan waktu itu kita rasakan ya, semua orang mengharu biru dan mengidolakan Susilo Bambang Yudhoyono dari Sabang sampai Merauke, sehingga dia memiliki suara yang sangat tinggi, melampaui suara perolehan suara dari partai PDI Perjuangan sebagai partai yang lama. Dan ini mengejutkan tentu saja Megawati yang kemudian tidak berhasil selama-lamanya menjadi presiden Republik Indonesia, kecuali dia meneruskan jabatan presiden setelah Gus Dur lengser. Ini pidato yang penting, dan tampaknya kita lihat profil atau style atau performance dari SBY itu memang sejak awal tertata, terukur, dan tidak aneh-aneh ya. Dan tidak pernah memberikan, waktu jadi presiden juga tidak pernah melempar-lempar sumbangan dari mobil, tidak pernah masuk gorong-gorong, tidak pernah naik motor, tidak pernah main bola, tidak pernah membentuk pencitraan-pencitraan, kecuali menumbuhkan ekonomi akhirnya menjadi 7% atau 8%, dan kemudian membangun demokrasi dalam sebuah lingkungan demokrasi yang baru, karena dialah satu-satunya atau orang pertama yang dipilih secara langsung dan memenangkan dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa kontroversi yang berkepanjangan, dan tidak meninggalkan hutang, kecuali dia tidak meninggalkan hutang yang besar yang gila-gilaan, kecuali dia meninggalkan legacy, yaitu SBY dikenal sebagai penjaga dan perawat demokrasi Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.